Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mbak Anggita. Ya, Mbak Reni, bagaimana analisa Anda terkait dengan pergerakan rupiah di pembukaan perdagangan hari ini? Iya, kalau kita lihat pembukaan market pagi ini rupiah cenderung masih melanjutkan penguatan ya. Jadi dibuka di level 14.270 per US dollar. Dan penguatan ini juga terjadi di sebagian mata uang regional lainnya. Jadi seperti ringgit Malaysia, kemudian peso Filipina, baht Thailand juga hari ini dibuka menguat ya terhadap US dollar. Baik, nah ini terkait dengan sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Kalau kita lihat dari sisi domestik sendiri, terkait dengan rilis data inflasi bulan Agustus yang berada di level 0,03%, apakah ini bisa menjadi katalis positif untuk rupiah? Iya, jadi benar sekali bahwa BPS di awal bulan ini kan merilis inflasi Agustus ya sebesar 0,03% month on month-nya. Jadi realisasi ini juga sesuai dengan ekspektasi kami karena inflasi Agustus ini disebabkan oleh efek musiman ya seperti di tahun ajaran baru pada bulan Agustus itu berdampak pada kenaikan biaya pendidikan seperti biasanya. Kemudian kalau kita melihat dari harga pangan sendiri masih mengalami deflasi ya karena memasuki musim panen. Jadi terkendalinya inflasi pada tingkat yang rendah ini cukup menjadi sentimen yang positif ya bagi pergerakan rupiah, tentunya dibarengi dengan capital inflow yang juga masih berlanjut. Kedepannya kami memang melihat dari faktor inflasi sendiri akan terjadi peningkatan atau potensi demand full inflation ya pada kuartal keempat karena ini perkiraan dengan mobilitas masyarakat yang mulai kembali normal dan juga adanya penurunan kasus COVID-19 yang diperkirakan juga akan kembali memulihkan ekonomi. Jadi kami melihat dari sisi inflasi sendiri untuk full year 2021 ini bisa tumbuh ke 2,3% ya untuk year on year sehingga relatif ini masih sesuai dengan target rentang BI dan juga cukup untuk menjaga stabilitas rupiah. Baik, sementara itu untuk prediksi Anda pergerakan rupiah di akhir pekan ini dan juga di awal pekan depan akan seperti apa? Ya, jadi kalau untuk pekan ini sendiri kita memantau market itu memang masih akan cukup apresiasi ya. Artinya dari sisi range sendiri pekan ini kan bergerak di level 14.250 sampai 14.350 ya per US dollar. Jadi ini cenderung penguatan didukung dengan rilis data ekonomi yang stabil, kemudian berlanjutnya aliran dana asing dan juga kebijakan The Fed yang masih akomodatif. Kemudian adanya tekanan tapering yang berkurang dan penurunan kasus COVID harian di dalam negeri ini adalah rentetan katalis domestik yang memang akan mendukung penguatan rupiah. Kalau untuk pekan depan sendiri, kita masih akan mengantisipasi data sektor tenaga kerja Amerika Serikat ya yang akan dirilis hari ini. Jadi peluang berlanjutnya tren penguatan US dollar itu mungkin masih ada jika data-data ekonomi yang terkait dengan sektor tenaga kerja Amerika Serikat ini membaik begitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti malam itu akan ada rilis data non-farm payrolls Amerika Serikat dan juga data tingkat pengangguran Amerika Serikat. Jika NFP ini nanti rilis di atas ekspektasi ataupun tingkat pengangguran ini bisa turun ke level yang lebih rendah, ini tentu saja bisa menjadi sentimen tambahan ya untuk US dollar. Namun untuk saat ini memang USD index sendiri itu berada di level 92 yang relatif masih stabil ya sebenarnya karena kalau kita lihat sepekan ini memang adanya tekanan yang berkurang dari sisi tapering The Fed ini cukup membuat US dollar sedikit mengalami pelemahan terhadap mayoritas major currencies. Jadi untuk pekan depan sendiri kami memperkirakan rupiah memang masih bisa berpotensi melanjutkan penguatan di level 14.230 untuk supportnya sampai 14.350 untuk resistennya ya Mbak Anggita. Baik, diprediksikan masih akan melanjutkan penguatan di pergerakannya pekan depan. Kalau kita berbicara mengenai sentimen domestik terkait dengan pergerakan rupiah, ini dari dalam negeri Bank Indonesia meneruskan kebijakan quantitative easing ke tahun depan. Ini apakah bisa menjadi booster juga Mbak untuk rupiah? Ya, jadi langkah Bank Indonesia untuk meneruskan quantitative easing ini tentunya salah satunya untuk mendorong pemulihan ekonomi juga ya di era pandemi. Namun juga kita perlu garis bawahi bahwa katalis penguatan rupiah tentu saja selain dukungan fundamental yang semakin membaik,
juga akan diikuti oleh capital inflow ya, seiring harapan tren penurunan kasus COVID terus berlanjut. Jadi dengan PPKM juga nanti yang akan semakin dilonggarkan, ini mudah-mudahan aktivitas bisnis juga akan kembali pulih gitu. Jadi dengan implementasi vaksinasi juga saat ini masih terus dikejar, kemudian harapan kita pandemi juga akan menjadi endemi, kita melihat pemulihan ekonomi dapat terus dipacu sehingga dapat berdampak positif juga ya untuk ekonomi dan juga nilai tukar ke depannya. Baik, Mbak Reni, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Sehat selalu. Pemirsa, itu tadi Quantitative Analyst Bank Mandiri, Reni Eka Putri.